Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gue mau ngebahas film yang sangat menggelikan dan sangat mengerikan. Tapi tenang, film ini masih tetap asik untuk kalian tonton. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita berawal dari benua Arktik. Beberapa ilmuwan sedang meneliti seekor beruang kutub. Kemudian sang ilmuwan yang bernama David beranggapan beruang tersebut terpaksa meninggalkan habitatnya untuk mencari makan. Lalu salah satu pria menemukan jasad hewan purbakala yang tertimbun di dalam bongkahan es. Kemudian di lain tempat terlihat beberapa mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan. Lalu beberapa dari mereka mendapat kesempatan melakukan penelitian bersama dengan Dr. David untuk mempelajari dampak pemanasan global terhadap beruang kutub. Beberapa hari kemudian di stasiun Yukon mendapatkan kabar bahwa akan ada beberapa mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian. Lalu seorang pria bernama Bart mendapatkan telepon dari David agar anaknya tidak boleh datang ke tempatnya. Lalu di tempat penelitian, seorang wanita yang bernama Jane meminta David agar para mahasiswa tidak boleh datang, dan ia juga mengeluhkan beberapa hari ini ia dan timnya mengalami sesuatu yang aneh, hingga kondisi kesehatan mereka semakin lama semakin memburuk. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di stasiun Yukon terlihat Bart dan 3 orang mahasiswa telah bersiap untuk pergi. Namun tanpa disangka seorang wanita bernama Evelyn datang untuk ikut ke tempat David yang tak lain adalah ayahnya. Kemudian Bart mengatakan kepada Evelyn bahwa ia seharusnya tidak boleh datang. Evelyn yang mengetahui hal itu nampak kesal karena ayahnya begitu benci terhadapnya. Akan tetapi Evelyn bersikeras untuk ikut dan akhirnya Bart pun menyerah. Singkat cerita, akhirnya Evelyn dan yang lainnya sampai ke stasiun penelitian yang nampak sepi. Lalu mereka mencium bau bangkai dari dalam fasilitas itu. Kemudian Evelyn dan seorang pria yang bernama Atom memeriksa dari mana bau itu berasal. Dan ternyata bau bangkai itu berasal dari beruang kutub yang David temukan. Evelyn merasa heran kenapa mereka membiarkan beruang kutub yang sudah mati ada di sini. Akan tetapi Bart dan Atom tidak merasa curiga. Lalu Atom mengambil foto untuk data penelitiannya. Ketika Bart sedang bergaya di depan kamera, tiba-tiba ada sesuatu yang menggigit tangannya. Setelah itu Evelyn mencoba menghubungi si ayah. Jane yang mengetahui Evelyn ada di fasilitas kemudian melarangnya agar ia tidak pergi menemui David. Namun lagi-lagi Evelyn tidak menghiraukan. Sampai pada akhirnya Evelyn bisa berbicara dengan sang ayah. Akan tetapi David sangat marah kepada anaknya. Kemudian David meminta Evelyn untuk mematuhi perkataannya agar tetap tinggal di fasilitas. Namun Evelyn nampak kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian Jane yang tampak frustasi mengambil senjata lalu menembak David dan temannya. Di malam hari, ketika kedua teman Evelyn sedang bermantap-mantap, pria bernama Freddy melihat serangga yang masuk ke selimut pacarnya. Karena ia fobia terhadap serangga, Freddy pun meninggalkan pacarnya yang bernama Ling. Tidak lama kemudian, Evelyn yang sedang tertidur mendengar ada suara kendaraan. Dan ternyata firasatnya benar. Ia melihat ada sesuatu yang sedang menuju fasilitas. Kemudian Evelyn keluar untuk memeriksanya. Ternyata ia menemukan Jane yang sudah pingsan berada di dalam helikopter. Setelah membawa Jane, mereka melihat ada sesuatu yang aneh. Kemudian Atom memberitahukan bahwa Jane harus dibawa pergi dari tempat itu karena ia membutuhkan perawatan medis. Kemudian Freddy yang panik memberitahukan bahwa tempat ini telah dipenuhi serangga dan serangga itu telah menggigit seluruh tubuh Ling. Mendengar hal itu, Bart akan meminta bantuan secepatnya agar mereka bisa pergi dari fasilitas. Ketika mereka sedang bersiap, ternyata Jane telah merusak helikopter agar mereka tidak bisa pergi kemana-mana.
field station. Come in. Dan tidak lama kemudian Jane pun tersadar. Akan tetapi Jane yang sudah sekarat hanya berkata, jangan biarkan mereka pergi. Akan tetapi Evelyn tidak mengerti syarat yang dikatakan oleh Jane. Dan setelah itu Jane pun tewas. Evelyn yang nampak sedih dengan nekat pergi ke tempat ayahnya dengan ditemani oleh Atom. Setelah sampai, mereka langsung menuju ke tenda. Mereka terkejut ketika melihat ada mayat hewan purba berada di situ, dan mereka juga melihat ada sesuatu yang aneh, yaitu sejenis telur berada di tubuh hewan tersebut. Karena belum bertemu dengan ayahnya, Evelyn pun terus mencari. Kemudian ia melihat salah satu teman ayahnya dalam keadaan sudah tak bernyawa. Lalu Evelyn melihat tumpukan tanah dan ia mengira bahwa yang terkubur di sana adalah mayat ayahnya. Setelah kembali atau memberitahukan kepada Bart bahwa ayah Evelyn dan yang lainnya telah mati ditembak, dan Jane lah yang melakukannya. Karena menyadari ada sesuatu yang aneh, Evelyn langsung ke tempat Jane dan memeriksa apa yang sebenarnya telah mereka alami. Dan ternyata ia melihat ada sesuatu seperti telur berada di tubuh Jane, sama seperti telur yang ada di tubuh hewan purbakala yang ayahnya temukan. Dan lebih mengagetkannya lagi, Evelyn melihat ada serangga yang keluar dari mata Jane. Kemudian dengan cepat mereka memindahkan mayat Jane ke ruangan lab. Lalu karena penasaran, Evelyn memeriksa tubuh si beruang dan ternyata beruang itu juga terinfeksi. Tidak lama kemudian, Freddy datang dan memberitahukan bahwa helikopter bantuan akan datang menjemput mereka. Akan tetapi, Evelyn tidak ingin mereka datang. Ia mengatakan bahwa mereka harus memanggil tim pengendali penyakit untuk bisa mempelajari makhluk apa yang telah menginfeksi Jane. Kemudian, Evelyn berpikir bahwa telur yang berada di tubuh Jane sama seperti telur yang ada di tubuh hewan purbakala. Kemungkinan serangga yang menggigit Link telah bertelur di tubuhnya dan juga telah bertelur di tangan Bart. Di saat Evelyn dan yang lainnya sedang berdebat, Link pun muncul dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Lalu Jane pun memeriksa Link dan ternyata apa yang mereka pikirkan benar. Serangga itu telah bertelur di tubuh Link. Dan setelah itu Bart meyakini jika telur serangga yang ada di tangannya menetas, mereka akan menyebar ke seluruh tubuh Bart. Lalu karena tidak ada pilihan lain, Bart menyuruh Atom untuk memotong tangannya agar telur serangga itu tidak menyebar. Karena terpaksa, Atom dan Evelyn pun menuruti keinginan Bart. Dengan beberapa persiapan, Atom langsung menebas tangan Bart, akan tetapi tidak membuat tangan Bart putus. Setelah itu, Evelyn dengan sekuat tenaganya mengayuh dengan pisau ke tangan Bart hingga berhasil memotong tangannya. Melihat serangga yang sudah menetas, Atom pun langsung membunuh serangga itu dengan membakarnya. Ketika Evelyn sedang sibuk merawat Bart, tanpa disangka ia menemukan buku catatan dan kaset rekaman milik ayahnya. Dan ternyata ayahnya mengetahui makhluk apa yang mereka hadapi. Setelah itu, Evelyn mencoba mengambil kamera yang berada di jaket Jane untuk melihat isi kaset rekaman yang ia temukan. Dengan terpaksa, Evelyn masuk ke lab untuk mengambilnya. Dengan perlahan dan dengan peralatan seadanya, Evelyn berusaha mencari kamera sampai pada akhirnya dia berhasil menemukannya. Namun, para serangga langsung menyerangnya. Akan tetapi, ia berhasil keluar dengan selamat dari lab. Karena Freddy tidak ingin serangga menyebar, ia lalu menyuruh Evelyn membuka semua pakaiannya untuk memastikan Evelyn bersih dari serangga. Karena si serangga yang berada di tubuh beruang sudah pada menetas, lalu serangga itu menyerang Link melalui ventilasi udara. Kemudian Bart berinisiatif masuk untuk membius Link, karena ia dan Link sudah tidak bisa tertolong lagi. Akan tetapi dengan kejamnya, Freddy malah menembak Link. Melihat Link yang masih hidup, akhirnya Bart masuk lalu menyuruh Evelyn dan yang lainnya pergi. Ketika Evelyn dan Atom ingin pergi, mereka harus memastikan semuanya tidak terinfeksi. Akan tetapi, Freddy malah memaksa untuk pergi karena ia tidak ingin yang lain tahu bahwa ia terinfeksi. Namun, Evelyn mengetahui kenapa Freddy menembak Link. Karena kesal, Freddy mengancam akan menembak mereka dan tiba-tiba Freddy tewas ditembak.
Ternyata orang yang menembak Fedi adalah David. Mengetahui ayahnya masih hidup, Evelyn memberitahukan semua yang telah terjadi kepada ayahnya. Lalu Evelyn berinisiatif membakar habis tempat itu. Namun ketika hendak membakar tempat itu, Evelyn menyadari sesuatu. Kenapa ayahnya datang ke tempat itu? Kemudian Evelyn melihat video yang dibuat oleh ayahnya. Ternyata David sudah merencanakan semua ini. Karena tidak ada satu orang pun yang peduli terhadap pemanasan global. David mengorbankan dirinya agar si serangga bisa bertelur di dalam tubuhnya. Evelyn yang mengetahui itu nampak sangat kecewa dengan ayahnya. Karena jika serangga itu dibiarkan, pastinya akan banyak memakan korban. Dan Evelyn tidak ingin hal itu terjadi. Akan tetapi David tidak mempedulikannya dan langsung keluar dari tempat itu. Tidak lama kemudian helikopter pun datang, lalu David memerintahkan si pilot untuk segera pergi karena tempat itu sudah terkontaminasi. Namun Atom berhasil keluar dengan bergelantungan atau memberitahukan bahwa David terinfeksi. Namun karena helikopter terguncang, akhirnya Atom pun terjatuh. Evelyn yang melihat hal itu berusaha menghentikannya dengan menembaki helikopter. Sampai pada akhirnya ia berhasil mengenai si pilot dan helikopter itu langsung terjun bebas ke fasilitas dan meledak hingga menghancurkan fasilitas. Setelah itu Evelyn mencoba menyelamatkan Atom, akan tetapi sudah terlambat dan akhirnya Atom pun tewas. Dan beberapa lama kemudian tim penyelamat pun datang, lalu Evelyn berhasil diselamatkan dan dibawa pergi dari tempat itu. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gue yakin bisa menghibur kalian semua. Sebelum gue pamit, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, sampai jumpa di cerita film yang lebih mengasihkan lainnya. Gue mohon pamit, ciao.